carut-marut, semakin berdarah-darah, dengan angka 11.000 triliun ini, mestinya APBN kita bisa diatasi non-defisit, tidak defisit. Karena ada modal yang kita gunakan untuk pembangunan, ada modal yang kita gunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, ada modal yang kita gunakan untuk membangun kembali non-infrastruktur, tidak hanya infrastruktur, tetapi membangkitkan ekonomi rakyat, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Baik. Mereka tentu pestanya tidak ingin berakhir kan, udah? Secara manusiawi ya, tidak ada orang yang mau turun derajat kan. Bung Marji juga kalau sudah duduk di kursi empuk, sangat berat untuk turun dari sang singgasana yang empuk, yang dihormati. Tapi pilihannya secara alamiah tidak ada lagi, Bung. Ya, dalam sejarah pergerakan kepemimpinan dunia, otoritarian sekalipun, kaya sekalipun, Anda tidak akan menikmatinya setelah hayat berakhir. Baik, udah berarti kekuatan ekonomi yang selama ini bersama Jokowi hari ini tidak nyaman dengan rezim Prabowo. Saya menduga kuat, iya, masih belum nyaman, masih belum mau berkorban, masih belum pengen berjuang untuk bangsa ini, masih belum nampak nation first-nya, belum nampak Indonesia first-nya. Kalau sudah nampak, mestinya datang ya kan? Nih, saya serahkan. Saya bangun Indonesia. Saya patriot bangsa. Tidak kok malah ditawarkan pemerintah dengan patriot bond, belinya cuma 10 triliun. Ecek-ecek. Harusnya 11.000 triliun ini bisa diselesaikan di meja sambil makan bersama. Dan ketika mereka berkorban, tidak membuat mereka miskin juga? Tidak membuat miskin. Berapa sih kekayaan mereka? Ribuan triliun. Tidak akan habis. 7 turunan? 7 turunan. Ya, begini. Kalau kita membenchmark dulu ya, negara yang sangat liberalis dan kapitalis seperti United States of America, banyak perusahaan korporasi yang sudah mulai melakukan transformasi, mengikuti pola koperasi, walaupun tidak utuh. Pola pasal 33 Undang-Undang 45. Sudah banyak. Bahkan di negara Skandinavia yang maju itu, yang kemudian di benchmark, dibanding-bandingkan, ini negara tidak beragama tapi tertib. Lah, Anda sebagai warga negara Indonesia yang mendapat privilege harusnya juga membantu dong ke arah sana. Supaya Indonesia juga bisa seperti negara-negara Skandinavia, berpendapatan tinggi. Ya, Anda yang harus membagi kan gitu. Kenapa di sana bisa tertata baik dan pendapatannya tidak timpang? Karena peran-peran korporasinya dan koperasi sebagai sokok guru perekonomian Indonesia. Lah masa di sini pasal 33 ada di konstitusi, prakteknya di Skandinavia, tapi di sini tidak berjalan gitu kan, lucu jadinya. Aneh kan? Bahkan ada yang bilang kita lebih liberal dari negara liberal. Super liberal, neoliberal. Bahkan negara pun tanpa daya di hadapan mereka. Ini harus hati-hati loh Anda bicara soal ketimpangan ekonomi ini. Kita tidak bicara soal hanya perbedaan angka-angka, tapi bicara soal di mana Anda berada, di mana Anda lahir dan dibesarkan, dan di mana Anda harus peruntukkan dana yang sudah Anda cari di Indonesia. Baik. Udah, sebagai ekonom, udah melihat perlawanan seperti apa, dalam tanda kutip ya, perlawanan yang bisa dilakukan oleh kekuatan ekonomi yang selama ini membersamai Jokowi terhadap rezim Prabowo. Jadi ini kan, kalau betul-betul ini sebuah kejahatan ekonomi, underpricing dan transfer pricing dan underfusing, mestinya pihak aparat hukum harusnya bekerja. Nggak, maksud saya perlawanan ekonomi seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengganggu